Jika kita berpikir COVID-19 yang sedang mewabah saat ini adalah bencana dan akhir dari segalanya, maka kita sangat salah. Halo Sobat Natona semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, mari kita bahas sejarah pandemi dunia. Saat ini, banyak orang di seluruh dunia khawatir akan wabah COVID-19 yang sedang mewabah ini. Di antara kekhawatiran itu, muncul pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pandemi. Seperti apa itu pandemi? Apa itu pandemi? Mungkin sebagian orang akan menjawab pandemi adalah COVID-19 atau SARS. Tapi kita salah lagi sobat. Bumi ini sudah melewati beberapa jenis pandemi dan berhasil pulih kembali menjadi normal. Oleh sebab itu, kita harus optimis bahwa kita bisa kembali pada keadaan normal dan melewati pandemi ini, seperti pandemi-pandemi yang berhasil dilewati oleh generasi-generasi sebelum kita. Sebenarnya, apa itu pandemi? Dikutip dari The New York Times pada 2010, WHO mendefinisikan pandemi sebagai penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia dan mempengaruhi banyak orang. Sementara itu, pandemi versi CDC adalah epidemi yang telah menyebar ke beberapa negara atau benua, biasanya mempengaruhi banyak orang. Plague atau wabah merupakan istilah umum untuk penyakit epidemi yang mengakibatkan tingkat kematian yang tinggi atau lebih luas lagi. Ayo, kita menoleh ke belakang sebentar. Kita coba lihat sejarah singkat-singkat pandemi mematikan di dunia yang telah berhasil kita lewati. Sepanjang perjalanan sejarah, manusia sudah mengalami beragam wabah atau pandemi yang mematikan, yang telah menghilangkan banyak nyawa. Melansir dari Al Jazeera, berikut ini adalah pandemi terburuk yang pernah terjadi mulai dari abad ke-6 hingga sekarang. Wabah Justinian, tahun 541 sampai 549. Korban yang meninggal akibat wabah ini sekitar 30 sampai 50 juta orang. Dan yang menjadi penyebabnya adalah wabah bubonik. Nama wabah ini dinamai menurut nama Kaisar Bizantium, yaitu Justinian I. Sang kaisar terkena penyakit tersebut tetapi sembuh. Penyakit itu disebarkan ke manusia oleh hewan pengerat yang membawa kutu dan membawa bakteri Yersinia pestis. Wabah maut hitam atau Black Death, tahun 1346 sampai 1353. Terjadi di abad ke-14, pandemi yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang dibawa oleh tikus ini mengakibatkan sekitar 75 sampai 200 juta orang meninggal dunia. Black Death melanda Eropa, Asia, dan Afrika dan tercatat sebagai wabah penyakit paling mematikan dalam sejarah. Dinamai Black Death karena orang-orang yang terinfeksi memperlihatkan bintik-bintik hitam yang terbentuk di kulit mereka. Wabah ini kembali setiap 12 tahun atau lebih, akhirnya memusnahkan setengah dari populasi Eropa, yaitu sekitar 100 juta orang lebih. Pandemi kolera ketiga, tahun 1852 sampai 1860. Wabah selanjutnya yang tak kalah mematikan adalah pandemi kolera ketiga yang terjadi pada abad ke-19. Korban yang meninggal sekitar 1 juta orang. Menurut WHO, dari 7 epidemi kolera, epidemi ketiga yang terjadi pada tahun 1852 adalah yang memiliki dampak global terbesar. Wabah ini berasal dari India, sebelum akhirnya menyebar ke seluruh Asia dan sebagian Eropa, Amerika Utara, dan Afrika. Kolera disebabkan oleh makanan atau air yang terkontaminasi bakteri Vibrio cholera, bisa mengakibatkan penyakit diare akut yang dalam beberapa jam dapat membunuh jika tidak diobati. Pandemi flu Rusia tahun 1889 hingga 1890. Pandemi ini dianggap sebagai pandemi terhebat di akhir abad ke-19. Korban yang meninggal sekitar 1 juta orang. Pandemi ini dinamakan flu Asia atau flu Rusia dikarenakan kemungkinan besar berasal dari kawasan Asia Tengah, daerah Kekaisaran Rusia. Pandemi ini disebabkan oleh subtipe virus influenza AH3N8. Keberadaan mode transportasi modern seperti rel kereta
serta perjalanan lintas Atlantik dengan kapal laut menyebabkan pandemi ini menyebar dengan cepat. Pandemi kolera ke-6 tahun 1899 sampai 1923. Terjadi pada tahun 1910, pandemi kolera ke-6 juga berasal dari India dan merenggut 800.000 nyawa. Sebelum menyebar ke berbagai daerah bagian Timur Tengah, Afrika Utara, Eropa, dan Rusia, penyakit ini sudah menewaskan ratusan ribu orang. Pandemi flu Spanyol tahun 1918 sampai 1919. Sebelum menyebar ke seluruh dunia dan menginfeksi setidaknya sepertiga dari populasi global, kasus pertama tercatat pada musim semi tahun 1918 yang terjadi di antara tentara Amerika Serikat selama Perang Dunia ke-1. Penyebabnya adalah virus influenza H1N1 atau flu burung yang berasal dari unggas. Walaupun jumlah total korban virus ini tidak diketahui pasti, banyak yang menyebutkan diperkirakan lebih dari 50 juta orang dan beberapa mencapai 100 juta korban tewas. Pandemi ini menjadi wabah yang paling mematikan sejak Black Death. Meskipun di Amerika disebut flu Spanyol, tapi para peneliti tidak bisa mengidentifikasi daerah asal penyakit tersebut. Namun dilaporkan kasus penyakit ini menyebar luas di Spanyol. Karena tidak ada vaksin, maka terjadi gelombang kedua yang dibawa oleh para tentara yang kembali dari perang. Flu Asia tahun 1956 sampai tahun 1958. Pada tahun 1956, kasus pertama flu Asia teridentifikasi di Cina, kemudian menyebar ke Singapura, lanjut ke Hong Kong, dan Amerika Serikat. Dilaporkan juga menyebar hingga India pada tahun 1957. Penyebabnya adalah virus influenza subtipe H2N2 dan mengakibatkan setidaknya 1,1 juta nyawa melayang. Menurut beberapa studi menunjukkan virus ini berasal dari flu burung dan manusia. Pada kasus flu Asia ini, memang terjadi gelombang kedua, tetapi penyebaran infeksinya melambat sesudah pengembangan vaksin pada Agustus tahun 1957. Pandemi flu Hong Kong tahun 1968 sampai 1969. Penyebab pandemi flu Hong Kong ini adalah virus influenza A H3N2 subtipe H2N2. Pada Juli 1968, dilaporkan kasus pandemi pertama di Hong Kong. Setelah terjadi wabah di Singapura dan Vietnam, virus ini menyebar dalam waktu 12 minggu ke bagian dunia lainnya sampai Afrika dan Amerika Serikat. Korban meninggal diperkirakan sekitar 1 juta orang. Variasi virus H3N2 kemungkinan muncul sebagai mutasi dari flu Asia sebelumnya pada tahun 1956. Virus H3N2 masih beredar sampai sekarang sebagai virus influenza musiman. Sindrom pernafasan akut parah atau SARS tahun 2002 sampai tahun 2003. Pandemi ini disebabkan oleh virus SARS-CoV yang menurut CDC merupakan jenis virus corona dari reservoir hewan. Bisa jadi hewan kelelawar yang menyebar ke hewan lain seperti musang dan manusia. Kasus pertama terjadi pada tahun 2002 di selatan Cina, tepatnya di Provinsi Guangdong. SARS-CoV setidaknya menyebar ke 26 negara dan menginfeksi lebih dari 8.000 orang, walaupun jumlah kematiannya tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan pandemi lainnya. Sindrom pernafasan Timur Tengah, MERS, tahun 2012 sampai sekarang. Salah satu jenis virus corona MERS-CoV pertama kali diidentifikasi pada 2012 di Arab Saudi. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang bisa mengakibatkan penyakit mulai dari flu biasa sampai SARS. Korban yang meninggal sekitar 858 jiwa. Sampai Januari 2020, sudah 2.519 orang terinfeksi virus tersebut. Tingkat kematian MERS-CoV sangat tinggi dibandingkan dengan virus corona lainnya, dengan hampir 35% dari mereka yang tertular akan meninggal. Setelah pandemi-pandemi yang kita sebutkan sebelumnya,
Pada tahun 2019, dunia kembali digemparkan oleh pandemi COVID-19 dan orang yang terinfeksi masih terus bertambah sampai sekarang. Tenaga medis di dunia sudah kewalahan untuk menangani korban-korban yang terinfeksi. Jadi, Sobat Datona semua, seperti yang sudah kita ketahui bahwa bumi ini telah banyak melewati pandemi. Dari itu, mari kita tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Saya yakin generasi kita bisa melewati pandemi ini dengan baik. Oke, sekian Sobat Datona informasi yang bisa kami sampaikan dan bagikan. Jika ada kekeliruan, sekali lagi saya mohon maaf. Dan jika ada sesuatu informasi yang ingin kami buatkan videonya, Sobat Datona bisa ketik di kolom komentar dan kami coba riset dan buatkan videonya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat.